Yang aku lihat tuh kakak takut kehilangan adik kakak. Oh iya, kalau takut pasti. Tapi Niki belajar ya, dari tahun ke tahun Niki belajar bahwa semua itu adalah milik Tuhan dan akan kembali lagi ke Tuhan. Ayo, ayo semua kita bertawa ceria bahagia caranya. Oke Kak. Oke. Oke siap, fokus. Oke, Ya, udah? ya, Siap? insya Allah. Bersiaplah jujur-jujuran. Oh iya dong, kalau Nikita tuh orangnya selalu jujur. Gue ganteng banget hari ini sumpah. Kok laki? Oke, look at my eyes. Ya, Oke, lihat mata aku. iya ini dilihat cinta. Kalau aku lihat, kakak ini sekarang sebetulnya tuh lagi masa-masa tersedih di kakak. Nah, Exactly, itu betul. Kalau itu betul. kenapa sedihnya kenapa? Lagi banyak percobaan di hidup kakak. Benar. Namanya hidup itu pasti selalu ada cobaan. Kalau cobaan sudah berhenti berarti kitanya juga sudah meninggal. Iya bener dong. Iya, Kalau iya, udah- benar, benar. Kalau udah gak ada di dunia berarti sudah tidak ada cobaan lagi. Gitu. Kalau aku lihat, gini, kakak ini sebenarnya tuh jarang nangis. Cuma beberapa hari ini nih, kakak nih gak bisa nahan nangis kakak. Ini berhubungan dengan orang yang kakak cinta. Hmm, Betul? betul. Oke, pikirkan orangnya. Dia baru saja kecelakaan. Hmm. Kenapa kak? Ketabrak ya? Dia kecelakaan sekitar 5 hari yang lalu di BSD. Lagi jam kerja dia mau nganterin surat. Kecelakaannya motor sama truk. Kenapa sedihnya? Karena di bayangan Niki belum siap kalau harus kehilangan orang yang Niki sayang lagi. Gitu kan, karena mama sama papa kan udah gak ada. Terus adik tuh semua tanggung jawab di aku gitu kan. Dan di abang aku juga, tapi lebih banyak di aku kan. Jadi pas ada kejadian itu tuh kayak memang Tuhan baik sih. Tahun lalu dan tahun ini Tuhan tuh gak kasih masalah yang besar seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Cuman kenapa di awal tahun dikasih cobaan seperti ini tuh kayak kenapa ya gitu. Tapi dari situ Niki introspeksi diri kayak pasti ada kesalahan nih di diri gue yang harus gue perbaiki gitu kan. Mungkin Tuhan menegurnya lewat adik gitu. Jadi ya tapi alhamdulillahnya semuanya berjalan dengan lancar. Adik juga ternyata dia orang yang sangat kuat. Jadi dia orang yang sangat kuat dan dia menguatkan Niki untuk tidak bersedih. Gitu. Kondisi terakhir sekarang seperti apa nih Kak? Sekarang lagi di operasi, lagi di ruang operasi, makanya tadi sorry terlambat. Karena ya. Ginjalnya bocor ya kalau nggak salah. Iya, dia tidak bisa buang air besar. Terus tadi pun dari bokongnya keluar darah gitu. Jadi kayak I cannot say anything, but Yang aku lihat tuh kakak takut kehilangan adik kakak. oh iya, kalau takut pasti. Tapi Niki belajar ya, dari tahun ke tahun Niki belajar bahwa semua itu adalah milik Tuhan dan akan kembali lagi ke Tuhan. Tapi alangkah, tapi maksudnya jangan. Karena berat banget ya kalau udah nyangkut adik tuh. Pasti kakak juga sayang banget sama adiknya kan. Kalau yang aku lihat juga kakak nggak mau kehilangan lagi seseorang yang kakak cinta. Kalau aku lihat ini seperti beberapa tahun yang lalu
kakak ini menyesal banget waktu kehilangan papa kakak. Betul? Iya, karena jadi semasa hidupnya Niki kasih tau ya, kenapa I have a lot of tattoo. Karena dulu mereka semua sudah almarhum ya. Dulu papa pernah hilaf, dia pernah melukai hati mama. Akhirnya Niki sebagai anak perempuan satu-satunya daripada lari ke drugs, akhirnya tato. Terus berjalannya waktu, mama sakit, akhirnya dia dipanggil Tuhan. Retak hubungan aku malah pas mama meninggal, malah aku tidak tegur-teguran sama papa almarhum selama kurang lebih 2 tahun. Tapi setelah Niki pikir orang tua tinggal satu. Memang memaafkan itu ternyata tidak gampang. Memaafkan itu butuh butuh keikhlasan, butuh hati yang benar-benar kayak ya udah yang berlalu biarlah berlalu. Tapi papa juga menunjukkan kalau dia adalah seorang ayah yang baik yang bisa jadi panutan untuk anak-anaknya. Akhirnya Niki dan papa kita harmonis lagi, telepon-teleponan tiap hari, nanya kabar segala macam. And finally 3 years ago dia meninggal di saat Niki yang baru merasakan lagi yang namanya disayang lagi sama papa. Ya jadi gini kak, kalau aku lihat kakak ini nih, apa yang terjadi sama kakak sekarang ini, kakak kan kayak orang pemberontak gitu ya. Ya suka ngomong sembarangan. Dibayar cinta kalau ngomong sembarangan. Kalau aku lihat emang kakak ini nih orangnya ya berani banget. Berani. Nggak ada takutnya. Udah ngerasa udah kayak preman gitu. Enggak preman juga kali. Itu si Papi Uya yang ngajarin. Niki, itu nggak takut nanti ngomong yang sakit-sakit gitu nanti ada yang somasi atau apa gitu? Oh enggak, jadi apa yang Niki omongin itu adalah sesuai dengan faktanya. Makanya mereka yang kalau tidak terima, tapi banyak kan gak ada yang lapor sih karena ternyata itu semua betul kan gitu. Jadi Atau mungkin udah bosen kali ngelaporin lu kali Iya ya. juga kali ya, polisi juga udah malas sama gue. Dan kan kita ini emang berani banget, tapi kadang tuh kita Berani-berani, nggak berani sih. wanita tuh jadi oh iya kita bisa berani juga kalau misalnya Jadi ngeliat gini, kaki kita gitu. jangan samain Niki ketika lagi ada di televisi sama di dunia nyata. Dunia nyata itu adalah ketika Niki sama anak-anak, ketika Niki sama teman-teman dekat, itu jauh berbeda gitu. Di sini Niki kan cari uang. Ya udah. Kakak seperti nih itu. sebenarnya orangnya tuh baik. Oh baik banget Cinta. Ih, kata siapa? Enggak, sama gue enggak begitu. Enggak baik. Baik banget. Setiap apa ya gini loh. Gimana, Jadi kakak ini nih seperti ya sekarang ini nih karena papa kakak nih apa ya menyakitin kakak dulu. Iya Ya kan. Nah, kakak jadi pemberontak. Ya, Betul. kayak gitu-gitu kan. Ya. Ya karena papanya kakak yang nyakitin kakak dulu. Bener Sebetulnya kan? bukan nyakitin aku sih, tapi lebih nyakitin ke mama. Tapi kan ya manusia pasti ada hilafnya. Yang penting dia sudah sadar, sudah mengakui kesalahan, ya sudah gitu. Kalau Niki tuh orangnya begitu sih. Cuman memang waktu itu sakitnya mama tuh sakit banget gitu. Jadi setelah Niki cari tahu ternyata cancer itu bukan hanya sekedar penyakit turunan. Tapi juga karena rasa sakit, rasa sedih yang dipendam terlalu lama. Dan akhirnya dari menimbulkan pikiran. sakit itu gitu. Dan itu masih membekas sampai sekarang nggak rasa sakit itu? Enggak. Tapi sekarang malah jadi sayang banget sama anaknya gitu. Sayang banget. Jadi kenapa Niki sampai sekarang tuh teriang-iang papa. Karena saat dia meninggal dia tuh mau besuk Niki di rumah gitu. Mau lihat karena Niki lagi keadaan hamil yang tidak bisa makan dan minum kan. Banyak lah salahnya Niki juga sebagai anak gitu. Makanya kayak kalaupun dia masih ada Niki pengen ngomong kalau I'm so sorry papa. Mau ngomong apa sama papa? I love you so much. Niki nggak bisa hidup tanpa kalian sebetulnya. Tapi Niki harus
berjuang untuk anak-anak Niki, untuk Ade, untuk semua keluarga. Tapi keluarga Kak Nyesel. Niki tuh pasti bangga banget sama Kak Niki sampai sekarang kok. Iya. Alhamdulillah sih. Ya, pertanyaan berikutnya, ada apa antara kakak dengan Farhan Abbas? Aduh, kagak penting banget ditanyain. Ini pasti ini Papi Uya nih yang suruh nih, bapaknya dia nih yang ngomong pasti Coba, disuruh. coba. Agak penting, nanti dia jadinya Tapi jangan dijawab dulu. jangan dijawab dulu. Terus Bakal Oh, ada benar. selanjutnya. Bapak Tetap ini. di bahagia. Pagi-pagi pasti.